Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama kami di acara Bintang BK, bincang tentang bimbingan konseling. Kali ini saya Resti ditemani oleh salah satu guru BK lainnya, yaitu Nama saya Taufik Wedini Kusuma. Hari ini langsung aja lah ya. Hari ini kita akan membahas tentang cara atau mungkin jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri khususnya gitu ya. Kalau swasta mungkin nantilah itu Nanti mah. ya. Kebetulan ini masih hangat nih perbincangannya. Iya, Kemarin betul. baru ada dari resmi dari LPMPT-nya tentang cara-cara masuk ke perguruan tinggi. Khususnya mungkin nanti SNMPTN nanti kita benar bahas. SNMPTN. Karena sebentar lagi ya Pak ya. Bisa bentar lagi. Benar. Tinggal menunggu hari kayaknya. Tinggal menghitung hari karena Benar. tahun baru pun tinggal menghitung hari ya. Nggak kerasa nih. Kicep. Udah tiba-tiba tahun baru aja. Tiba-tiba udah SNMPTN lagi Pak ya. Baru Oke. kemarin perasaan ngisi PDSS ya. Iya ya, benar. Sekarang udah harus ngisi PDSS lagi ya. Iyalah. Ya. Oke. Nih gimana Bures nih? Dari Bures gimana nih? Mungkin kalau yang belum kelas 12 sekarang ada yang belum tahu tentang jalur-jalur masuk perguruan Tinggi negeri ya. Negeri ini gimana nih? Jadi kalau dari LTMPT itu ada 3 jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri apa ya. Yang pertama ada SNMPTN. SNPTN. Kayaknya udah pada banyak yang tahu SNMPTN ya, tapi kita jelasin dikit lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Jadi SNMPTN itu jalur seleksi yang hanya menggunakan rapot dan prestasi Pak. Prestasinya ada prestasi non akademik Nilai juga. rapot berarti Nilai ya? rapot juga iya Iya. diutamakan kayak gitu. Nah nanti kita bahas lebih lanjutnya nanti setelah ini ya, oke. Terus ada SBMPTN yang SBMPTN. harus pakai tes atau UTBK namanya. Ujian tulis Berbasis komputer. Iya. Dan yang terakhir ada mandiri. Mandiri pun sekarang pakai nilai UTBK juga. Oh iya, harus ada nilai UTBK. Harus ada nilai UTBK. Kalau tahun kemarin kan masih ada beberapa universitas yang kita boleh tes langsung di sana gitu Pak. Tapi kalau sekarang semuanya sudah pakai UTBK gitu. Jadi harus ya. Harus gitu. Harus ada UTBK berarti. Ya? Harus ada UTBK. Ya, jadi nanti harus diingat bahwa apapun jalur masuknya bukan minumnya ya, tapi harus ada akun Oh iya, nilai akunnya atau dulu. akun sih? Pertama akun dulu, akun LTMPT itu harus wajib dimiliki oleh siswa karena akun itu terintegrasi atau menyeluruh gitu Pak dari SN, SB sampai Mandiri. Jadi itu akan satu sistemnya sama gitu, satu akun. Ya. Terus nanti yaitu daftarnya itu akan di akun itu juga. Tapi yang pasti tadi SB sama Mandiri itu harus pakai nilai UTBK. Harus ada nilainya. Harus berarti ada berarti nilainya. harus ikutan UTBK. Harus ikutan. Ya, karena mungkin kalau yang saya tahu juga UTBK ini kalau dulu SBMPTN itu kita milih dulu perguruan tingginya, Iya. baru kita tes. Iya, betul. Kalau sekarang 2 tahun ya, udah 2 tahun. Udah Tiga. ya, jalan 2 tahun. 2 atau 3 ya kayaknya. Berarti tahun sekarang ketiga berarti ya kalau nggak salah. Jadi tahun ketiga kalau tes dulu kita punya nilai, kita punya modal, baru kita milih. Iya, betul. Sama berarti tahun sekarang. Sama tahun sekarang kayak Oke. gitu. Tapi mungkin ada perbedaan nih. Kemarin saya sempat lihat di YouTube-nya LPMPT-nya karena nggak kebagian kuota untuk masuk Zoom. Jadi saya streaming Sedih, ya. jadi saya streaming di YouTube-nya saja. Jadi ada beberapa perbedaan antara SNMPTN yang 2020 berarti masuknya 2021 ya? 2021. 2021 dengan 2020. Yang paling mencolok adalah tentang perankingan atau yang 40% atau yang 20% atau yang berapa persen? Pokoknya yang masuk atau terundang. Nah, kalau tahun kemarin kita itu mengajukan seluruh siswa. Iya. Baru nanti dari pihak LPMPT-nya mensortir atau menseleksi untuk SMA Telkom sendiri karena kita akreditasinya A, otomatis 40% 40% apa yang berhak untuk mengikuti SNPTN. Nah, untuk tahun sekarang itu nanti ini salah satu mungkin nggak tahu saya harus sedih atau harus gembira ya. Iya. Karena salah satu pekerjaannya tidak terlalu banyak mungkin untuk mengisi PDSS Untuk mengisi PDSS ya. Jadi nanti untuk mengisi PDSS itu hanya yang 40% saja. Oke. Oh ini untuk mungkin Pak ada anak-anak yang 40% itu apakah 40% dari seluruh sekolah atau seluruh siswa atau seluruh angkatan atau 40% IPA atau 40% IPS gimana nih Pak? Ya kalau secara aturan ya IPA IPS. IPA Jadi IPS kalau ya. IPA-nya 40%, kalau IPS-nya 40%. Tapi kalau saya
logika saya sih sama aja ya. Iya sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuman mungkin perbandingannya adalah ya tadi IPA berapa persen, IPS berapa persen, jadi tidak dipukul rata. Misalkan 100 yang masuk 40, 20 IPA, 20 IPS nggak bisa. Enggak ya. Tetap lihat bagaimana berdasarkan jumlah jurusan IPA atau IPS-nya. Itu yang paling utama. Jadi nanti tugas kita sebagai guru BK, wali kelas mungkin nanti ikut andil, termasuk mungkin dari pihak wali Kasek nanti untuk mensortir 40% itu. Nah, yang paling utama adalah untuk IPA sendiri, jadi kita 6 mata pelajaran. 6 mata pelajaran apa aja itu Pak? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Kalau untuk IPA itu biologi, kimia, dan fisika. Nah, fisika itu yang paling utama. Nanti kita lihat disortir nilainya. Untuk IPS itu sama, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, geografi dan ekonomi kalau berarti ya. Itu 6 itu yang nanti kita akan jadi patokan untuk meranking setiap siswa. 40% barulah kita yang mereka langsung berhak. Berarti udah ketahuan dari awal. Kita nggak mensortir lagi. Jadi udah benar-benar kita sortir, udah ketahuan. Lalu kemarin juga ada pertanyaan gini, kalau ada nilai yang sama kayak gimana? Iya. Ini oke lah, kalau atas nggak jadi masalah. Kalau di bawah nih, ternyata nilai yang sama. Nah, dari pihak LTMPT-nya itu dilihat dari prestasi siswanya. Prestasi. Betul. Nah ini yang saya kemarin agak sedikit senang adalah prestasi siswa itu dilihat. Prestasi non akademik atau akademik? Akademiknya. Akademik itu dilihat dan itu dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan gini, dia taruhlah 10 dengan ke-9 ternyata 10 punya prestasi, itu akan diberi poin plus lah. Kalau saya rasa kemarin bahasanya gitu, beri poin plus bahwa yang punya prestasi itu akan didahulukan karena prestasi juga di bahan pertimbangan sekarang gitu. Jadi nanti teman-teman kalau punya sertifikat atau apapun prestasi dicantumkan sekarang. Dipersiapkan ya. Dipersiapkan betul. Termasuk yang nanti kalau jurusan-jurusannya kalau butuh portofolio. Oh iya benar, ada jurusan beberapa jurusan yang butuh portofolio. Betul, Pak ya. Itu juga harus dipersiapkan. Harus dilihat dulu dari sekarang juga apa aja sih jurusan yang butuh portofolio dan apa portofolionya gitu. Iya gitu gimana jurusan sih. Iya benar. Nanti kita kalau ini mah ya mending ngobrol langsung. Ngobrol langsung boleh. Karena mungkin beda-beda jurusan gitu. Jadi harus dilihat juga jurusannya. Kemarin juga ada beberapa kabar tentang ini nih Politeknik. Kalau kemarin tahun kemarin berbeda penerimaan Politeknik dengan perguruan tinggi negeri. Iya berbeda. Nah kalau sekarang itu Politeknik itu masuk ke SNPTN. Jadi di SNPTN teman-teman atau siswa yang 2 tahun sekarang itu bisa memilih ke Politeknik. Kalau tahun kemarin itu berarti misalnya Pak ya, ada SN, ada PMDKPN namanya ya. Nah itu Politeknik. Saya agak belibet kalau Politeknik aja dulu. Tapi benar. Berarti kalau sekarang ya sebenarnya kesempatan memilihnya jadi semakin dikit juga ya. Kalau Politeknik masuk ke SNPTN. Iya. Kalau dulu dia bisa milih betul. Mau ke SNMPTN bisa milih universitas atau institut. Sekarang ke Politeknik udah misalnya udah nyatu gitu kan. Kalau dulu kan masih misah. Masih ada kemungkinan untuk dia memilih. Gitu. Tapi dari tahun kemarin yang saya tahu itu sudah secara tidak langsung dipisah sebenarnya. Bukan dipisah. Kalau saya bilang kalau Anda memilih perguruan tinggi negeri, Anda tidak bisa masuk Politeknik. Kalau Anda memilih Politeknik, Anda tidak bisa masuk Politeknik. Kalau masuk ya, itu kemarin juga tahun kemarin saya rasa ada aturan secara tidak tertulis kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau misalkan masuk Politeknik, ini nggak bisa lagi ikut SNPTN atau SBMPTN. Pun begitu sebaliknya gitu. Jadi dan ke tahun kemarin kalau nggak salah waktunya pun hampir berbarengan kemarin. Iya, waktunya hampir bersamaan. Jadi kesempatan untuk seperti ya mungkin kalau secara kasar ya kita bilang dicadangkan atau itu udah susah karena Politeknik sekarang udah lumayan banyak banget peminatnya. Benar. Saya kemarin lihat-lihat tuh lumayan banyak gitu, makanya mungkin salah satu pertimbangan dari LPMPT ini memasukkan Politeknik ke
jalur SNPTN. Tapi bagus sebenarnya Pak ya, biar anak-anak itu lebih fokus lagi gitu Pak ke tujuannya apa gitu. Jadi nggak tercerai-berai gitu. Tercerai-berai. Jadi fokus betul. Saya mau ke sini gitu. Iya betul. Jadi artinya sih nggak apa ya namanya, tidak SNPTN tahun sekarang tidak matok dengan perguruan tinggi negerinya, tapi dengan politekniknya juga. Jadi masih ada banyak pilihan. Jadi di SNPTN tuh ada banyak pilihan. Jadi takutnya ini gimana nih, udah banyak pilihan lagi. Kemarin juga sempat disinggung tentang kedinasan. Betul. Jadi untuk masuk kedinasan tahun 2021 ada bahasa kemarin tuh yang saya tangkap itu harus punya nilai UTBK. Waduh. Sama dengan ujian mandiri. Sama kayak ujian mandiri ya. Kalau gitu bedanya kalau ujian mandiri ke universitas, ke perguruan tinggi negeri, kalau ini ke sekolah kedinasan gitu sama. Ya. Kemarin sempat ada pembahasan kedinasan pun harus ada nilai UTBK. Tapi untuk kalau misalnya kalau mau kedinasan harus difokuskan. Jadi nggak usah mikirin SNPTN, SBM, PTN, mandiri. Betul. Udah pokoknya nilai UTBK udah ada. Udah fokus di kedinasan. Jadi nilai UTBK itu modal untuk kedinasan, gitu loh. Kemarin sih ada wacana seperti dan kemungkinan besar akan terjadi seperti itu, gitu. Jadi kalau pengen kedinasan ya fokusin ya, ke sana, gitu. Ya tadi jangan tercerai-berai gitu. Pikirannya harus satu kemana gitu. Tentuin lah tujuannya apa, cita-citanya mau kemana. Udah jalanin mah banyak. Tadi juga ada SNPTN. Nggak lolos SNPTN, ada SBM. Nggak lolos SBM, ada mandiri. Enggak tahun sekarang, masih ada tahun depan. Karena kesempatannya berapa tahun sih Pak? Dua ya? Dua sekarang jadi dua. Masih ada kesempatan lagi ya tahun depan ya? Tahun depan masih ada. Gitu. Jadi ya kalau misalkan gitu ya tahun sekarang mungkin Bu saya istirahat dulu deh, gitu ngareng-hap dulu Pak, cenah gitu. Tahun depan masih bisa ya Pak ya berarti ya? Bisa, dan itu bukan hal yang tabu gitu. Salah satunya mungkin saya juga dalam pengalaman dulu seperti itu gitu. Jadi ketika lulus SMA saya tidak langsung, karena saya sudah pengen ke BK. Karena waktu lulus SMA saya tidak masuk BK, nggak lolos lah gitu ya, intinya nggak lolos. Ya saya menunggu. Gitu. Ya, istirahat dulu gitu ya. Iya, saya bukan bingung. Saya tidak ada passion atau saya tidak ada kemauan untuk di jurusan yang lain. Gitu. Ya udah nunggu saja setahun, diisi dengan ya apapun lah. Kita bisa, apakah itu mungkin kursus, karena ini yang kadang-kadang pengen saya sampaikan juga, kadang-kadang siswa atau mungkin orang-orang lupa dengan hal yang kecil. Contoh gini, fokusnya sekarang dengan akademik, fokusnya dengan nilai dan sebagainya, tapi kadang-kadang orang lupa dengan soft skill. Tentang misalkan contoh kecil lah, tentang cara mengetik aja. Itu mungkin Bu Resti juga punya teman atau orang tua atau saudara yang lebih tua, yang mereka pun susah mengetik gitu. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalkan modal kita atau teori kita banyak, tapi kalau soft skill kita tidak mendukung, itu juga nggak akan nggak akan terbantu gitu. Jadi banyaklah, maksudnya perbanyak soft skill sekarang. Jadi jangan terlalu fokus dengan fokus boleh nanti kuliah gitu ya, tapi jangan lupa tentang soft skill kita masing-masing. Kadang-kadang saya punya teman dulu, saya boleh cerita sedikit. Saya punya teman nih, teman kuliah, mungkin kakak tingkatnya Resti, kakak tingkat saya juga, tapi teman dia itu nilai itu bagus. Jadi kalau semester tuh ya minimal B, nggak ada yang pernah C. B banyak kan tuh A, tapi ketika dihadapkan dengan kerumunan, jadi ketika dia di depan kelas rugi. Nervous gitu ya, nervous. Sampai yang dia tidak bisa ngomong. Aduh. Pucat sih, bibir itu pucat sampai yang dia tuh nggak bisa membawakan materi untuk disampaikan. Artinya, kemampuan seperti itu pun dibutuhkan sebenarnya. Jadi jangan lupa dan jangan terlalu fokus dengan akademik, tapi non akademik pun kita harus dibarengi lah gitu. Jadi tadi lah, sekarang tuh udah
udah sering tugas itu dengan email kadang-kadang. Berisik ngalamin nggak? Ngerjain tugas pakai email? Iya, ngalamin. Pernah ya? Ngalamin. Waktu dulu ada beberapa model kayak adalah beberapa mata kuliah yang tugas tuh nggak harus di print, nggak harus apa, tinggal kita kirim email aja udah beres gitu. Benar. Itu udah. Kalau kita nggak bisa ngirim email kan nggak bisa ngerjain tugas. Walaupun tugasnya kita kerjain. Gitu intinya banyak hal yang bisa kita lakukan. Walaupun misalkan ternyata nggak tahun sekarang, tahun depan, gitu. Banyak lah yang bisa kita lakukan. Kalaupun memang tidak di satu perguruan tinggi itu, bisa yang lain. Banyak kok jurusan gitu. Bukan masalah perguruan tingginya, bukan masalah jurusannya, tapi bagaimana ada kuliahnya. Berarti balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Gimana orang masing-masing gitu. Betul. Gimana pribadi masing-masing yang dapat membawa dirinya itu lebih maju lagi. Ya, gitu. Jadi karena memang ya kalau kuliah itu ya tidak ada patokan. Maksudnya gini, kalau SMA 3 tahun, udah 3 tahun gitu. Kalau 4 tahun tuh agak tabu dan jarang sekali ya yang 4 tahun. Jarang sih SMA 4 tahun. Sangat jarang 4 tahun gitu. Kecuali kalau dia pindah-pindah, tidak menyelesaikan semester baru mungkin akan terjadi. Tapi jarang sekali. Kalau SMA, kalau kuliah tuh bebas, masuk barengan. Lulus mah kadang-kadang satu-satu, nggak barengan gitu, dan nggak ada kewajiban untuk menunggu temen. Betul. Itu yang paling utama, nggak ada kewajiban untuk menunggu temen. Ya kalau Anda bisa lulus cepet ya nggak apa-apa. Harus nunggu temen, walaupun teman dekat sahabat Anda ternyata masih belum beres ya udah gitu ya. Udah jangan terlalu peduliin gitu. Iya gitu. Udah balik lagi kalau gitu balik lagi ke diri masing-masing ya. Betul. Bukan individualis tapi ya memang sudah seperti itu gitu ya. Memang kulturnya beda. Kulturnya memang sudah beda. Ketika SMA mungkin masukin bareng, keluarnya bareng. Nah kalau untuk kuliah itu sangat nggak usah patunggu-tunggu lah ya kalau gitu. Kalau kuliah mah nanti nggak usah patunggu-tunggu. Nggak usah bolos barengan juga. Ya nggak usah bolos barengan, mabal barengan ya nggak usah gitu. Itulah lika-liku kehidupan kuliah. Iya gitu. Mungkin nanti ada sesi khusus ya kita membicarakan tentang perkuliahan ya nanti ya gimana nanti. Sih gitu. Kulturnya. Kebiasaannya dan sebagainya itu juga mungkin harus kita share juga ke teman-teman gitu biar nanti siap. Kaget. Nah betul. Biar nanti nggak kaget pas kuliah. Ternyata kuliahnya begini. Ada nggak gue kayak gitu dulu? Ketika SMA terus ke transisi ke kuliah, ada nggak kaget kayak kok gini ya kuliah gitu? Kagetnya tuh mungkin karena waktunya kali ya, jamnya yang tidak beraturan ya. Kalau kuliah kan nggak runut gitu, nggak dari jam 7, 8, 9, 10 sampai jam 3. Kan kalau dulu kuliah jam pertama kali kuliah itu jamnya pagi, jam pertama tiba-tiba langsung ke sore. Wow banget. Tapi beda, maksudnya dan itu pun tiap semester beda ya? Iya, tiap semester masih beda. Ya Allah, itu udah kayak kok begini ya kuliah ternyata, tapi ya itu dijalanin aja. Betul. Jalanin aja, ternyata ya nyaman. Ya menyenangkan sebenarnya kalau kita menyenangkan gitu. Walaupun sore ya itu yang harus kita lalui mau nggak mau ngantuk dikit mah udah biasa lah. Paling cubit tangan gitu. Saya cubit tangan orang lain. Iya biasanya kayak gitu biar nggak sakit. betul. Oke. Mungkin itu ya perbedaan antara yang mungkin secara umum lah ya, saya bilang secara umum perbedaan antara UTBK tahun sekarang dengan tahun kemarin. Itu yang harus diingat adalah kuota masih tetap sama untuk SMA Telkom, kita 40%. 40% ya, karena kita akreditasinya adalah A. Gitu, nilainya juga lumayan tinggi. Iya dong. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Udah, ada lagi Bres? Itu paling kita bahas dikit tentang SBMPTN kali Pak ya. Boleh nih? Boleh. Atau UTBK-nya nih. Mungkin UTBK-nya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan UTBK pertama tuh dia boleh berapa kali ikut kan. Tergantung orangnya mampunya berapa kali gitu kan. Kalau sekarang katanya hanya maksimal 1 kali ikut UTBK. Ya bukan maksimal. Emang gimana boleh sekali ya? Boleh sekali berarti. Kalau tahun kemarin itu kan boleh sampai dia bisa ikut 2 kali, iya itu gelombang 1 sama gelombang 2. Kalau sekarang kan hanya 1 kali saja. Tidak diperbolehkan untuk ikut lagi. Nah, mungkin udah 1 ya. Tahun kemarin 1, tahun sebelumnya 2 kalau nggak salah. Bisa lebih dari 1. Oh gitu. Tergantung sama kemauan. Dulu saya ingat ada anak yang tiba-tiba nge-WhatsApp, "Bu, saya ikut UTBK 2 kali." Wah. Tapi dia sudah prepare gitu, ketika dia misalkan mungkin dia nggak yakin sama nilai pertama, dia bisa memperbaikinya di kesempatan kedua. Kalau sekarang mau nggak mau dia sudah harus prepare untuk nilai
harus dapat nilai besar gitu di kesempatan ini. Betul. Karena kesempatannya cuma sekali doang. Maksudnya di tahun ini gitu ya. Iya benar gitu kan. Harus benar-benar fokus lah itu UTBK. Ya, UTBK. Lama itu. Tesnya lumayan ya. Apa aja sih Pak yang ditesnya teh? TPS ya. Skolastik sama TKA, akademik ya. Akademik ya. Lumayan itu lama. Iya, lumayan itu ya. Tahun pertama UTBK itu saya juga jadi kalau nggak salah saya jadi tahun pertama ya. Kali pertama UTBK saya jadi pengawas UTBK-nya. Itu lumayan, saya menunggu juga pengawas. Itu nggak harus boleh ya? bawa handphone. Iya, handphone. Pengawas pun nggak boleh. Aduh. Pengawas pun nggak boleh. Dan kita pun ya diawas aja. Pengawas nggak boleh bawa handphone. Wah itu ketat banget lah tahun pertama. UTBK ya seperti itu. Ya nanti mungkin kalau misalkan ada yang pengen tanya-tanya boleh langsung ke BK aja sih ya Pak ya. Boleh langsung kontekan sama gurunya langsung kayak gitu. Mau sama saya, sama Bu Risma, sama Pak Taufik, sama Bu Lilis itu sama aja. Gitu. Atau wali kelas juga boleh. Wali kelas juga boleh. Sama aja. Gitu. Ini gimana nih SBM? Ada tahun sekarang ada apa nih? SBM apa ya Pak? Perubahannya mungkin sama sebenarnya, cuman yang tadi dari UTBK-nya aja kali ya. UTBK-nya aja. UTBK-nya aja gitu. Yang cuma satu kali itu? Yang cuma satu kali itu. Terus ada 2 gelombang UTBK-nya. Nanti dilaksanakannya pagi dan siang. Nanti untuk itu karena kalau waktu itu sebenarnya bisa berubah ya. Maksudnya waktu pelaksanaan gitu. Karena ya tergantung sama situasi nanti di tahun depan gitu. Iya, pas. Kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu nanti mungkin pandemi ini segera berakhir. Iya. Amin gitu. Terus tiba-tiba berubah waktunya kan bisa jadi gitu. Itu ini mah hanya patokannya. Hanya patokannya seperti ini gitu. Oh ya Pak, mungkin kalau itu hanya selintas saja tentang UTBK, SNMPTN. Nanti kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya lebih detail lagi boleh langsung konsultasi aja ke guru BK atau wali kelas masing-masing. Ini Pak ada yang nanya kemarin kita sudah buka Q&A asik. Apa itu, di ini Q&A di IG SMA Telkom Bandung. Ada beberapa pertanyaan nih Pak nih. Kita bareng-bareng aja jawabnya. Boleh, kita bareng-bareng ya. Nah, dari yang ini dulu kali Pak ya. Apa tuh? Kalau jurusan kita di SMA IPA terus nanti kuliah ambil pendidikan Indonesia. UTBK-nya Sosum atau Saintek. Itu banyak. Ini nggak terkait pendidikan bahasa Indonesia aja ya. Ada beberapa jurusan yang bisa misalnya gini. Bisa IPA dan bisa IPS. Ada misalkan khusus nih di contoh apa ya yang paling saya ingat tuh psikologi di Unpad itu kalau nggak salah IPA. Tapi untuk di yang lain IPS. IPS benar. Perguruan tinggi yang lain kayak UPI misalkan. UPI ya. UPI IPS gitu. Jadi memang itu tergantung perguruan tingginya. Jadi bagaimana dia punya kriterianya. Gitu. Termasuk jurusan bahasa Indonesia juga tergantung perguruan tingginya. Tergantung perguruan tingginya di mana? Di mana gitu. Jadi bisa IPA, bisa IPS. Nah, itu pun nanti informasi itu bisa dilihat langsung di web LPMPT-nya. Oh iya, benar. Ntar ada kelihatan apa ya? Apa yang masuk IPA, apa yang masuk Sosum gitu ya. Itu ada. Apa yang Saintek masuk Sosum. Betul, itu ada. Jadi nanti jurusan mana yang di perguruan tinggi ini misalkan mana yang IPA. Nanti ada mana yang IPS nanti ada gitu. Jadi bisa jadi berbeda walaupun jurusannya sama. Sama, gitu. iya. Betul, kayak tadi psikologi. Psikologi ya. Gitu. Jadi itu mah tergantung perguruan tingginya. Kamu mau masuk kemana gitu ya gitu. Perguruan tingginya gitu. Nanti bisa sih dilihat di webnya. Bahkan ada. Lengkap sampai kuota tahun kemarin ada berapa yang lulus dari jurusan IPA berapa orang. Oh iya, sedikit kuota nih. Kuota saya sedikit agak tarik lagi ke belakang. Kuota untuk SNMPTN itu 20%. 20% dari kuota jurusan itu. Berarti misalkan jurusan psikologi UPI nih misalkan. Ada 100 nih. Berarti yang diterima itu kurang lebih 20 orang. 20%. Dikit ya berarti ya. Lumayan. Dikit ya, langsung ngomong dikit ya. SBM itu sekitar 30 sampai 40%. 30 sampai 40%. Nah, untuk Mandiri 30 sampai 50%. 30 sampai 50%. Ya, kalau nggak sekitar segitulah. Intinya SNMPTN paling dikit aja. Paling dikit, SBM kedua nih. Iya. Mandiri paling gede. Jadi kalau mau ini ya mandiri. Ya, mandiri. Tapi usahain dulu ya kalau misalkan emang dapat kesempatan. Betul. SNMPTN ya dipakai dengan sebaik mungkin. Lah, gitu. Jangan sampai udahlah lewatin aja gitu. Enggak lah. Sayang sekali. Apa lagi nih? Ada lagi? Ada yang ini ada nanya lagi tadi sempat dibahas sih, pengen ikut SNMPTN tapi aku juga mau kedinasan katanya. Gimana nih, Pak?
Bingung ya. Bukan saya mau kuliah soalnya gitu. Itu sih intinya harus fokus dulu lah mau kemana, mau ngapain gitu. Artinya kalau pengen kedinasan, fokus di kedinasan. Kalau pengen masuk ke perguruan tinggi negeri, fokus perguruan tinggi negeri. Kalau pengen ke swasta, udah fokus di swasta lah. Iya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu memikirkan atau intinya ngarau ke siku lah kalau bahasa Sunda. Jadi semua dicobain gitu. Janganlah. Mending lebih fokusin dari sekarang. Mau kemana, mau ngapain, intinya sih gitu. Betul. Kalau ada kesempatan kedinasan, ya kedinasan. Iya betul. Ada yang nanya lagi. Ada nih. Kriteria siswa yang berpeluang lolos ikut jalur SNMPTN tingkat seleksi sekolah bagaimana ya Bu? Katanya. Tadi yang utama jadi 6 mata pelajaran itu IPA IPS-nya itu nanti kita lihat, itu kita ranking. Jadi kita jumlah nanti atau kita rata-ratakan, nanti kita ranking dari sesuai dengan peringkat. Jadi nanti 40%-nya berapa nih di kita. Kebetulan juga kita belum tahu pastinya berapa. Pokoknya 40%. Nah nanti kalau ada nilai yang sama, prestasinya. Itu yang indikator kedua. Ternyata prestasinya sama nih. Misalkan tingkatnya, karena kan biasanya itu saya lihat tingkat, misalkan si A ini prestasinya tingkat nasional, B ini juga tingkat nasional, itu kan sama nih. Nanti kita lihat, kalau itu nanti kita serahkan atau kita rapatkan lagi dengan Wakasek juga. Apakah kita akan mempertimbangkan tentang nilai secara keseluruhan atau seperti apa? Itu nanti indikator ketiga kita bahas nanti lah. Ya. Jadi ya untuk kalian, karena banyak nih anak SMA Telkom itu yang prestasinya numpuk gitu. Iya. Jadi sayang kalau misalkan nanti kalian ikut SNM terus nggak dipakai gitu. Jadi lebih baik dipakai dari sekarang. Nah ini kegunaannya sertifikat atau prestasi kalian ketika sekolah itu sekarang. Betul. Dipakai gitu untuk bersaing sama yang lain. Bukan hanya di sekolah aja, mungkin nanti sudah lolos di tingkat sekolah dengan dari sekolah lain ya Pak ya. Itu harus dipakai juga. Intinya prestasi kalian tidak percuma. Iya, jangan jadi sia-sia. Sekarang sudah ada nilai plusnya gitu. Jadi ada nilai plusnya. Betul. Gitu. So, ada lagi nih Pak, ada yang nanya lagi. SNMPTN anak IPA, jurusannya boleh lintas jurusan nggak dua-duanya atau harus salah satu? Nah, ini yang biasanya banyak nih anak-anak IPA, karena IPA itu punya punya privilege, betul. Untuk masuk ke jurusan IPS gitu kan. Oh iya, IPS juga sebenarnya ada. Sebenarnya IPS juga bisa ada ya. Bisa juga sih, tergantung jurusan dan minatnya gitu. Kadang-kadang juga yang salah jurusan itu kadang-kadang nggak kuliah aja. Nah. Ketika SMA pun sekarang udah ada penjurusan itu, kadang-kadang juga ada salah jurusan gitu. Betul. Pengennya kemana, kemampuannya di mana, tapi kadang-kadang mungkin dari kondisi saat itunya, karena kan kita dites juga kan di sini gitu. Beda-beda. Nah kemarin di pemaparan LPMPT itu dianjurkan untuk mengambil lintas jurusan. Oh iya? Ya, kemarin tuh ada bahasa kayak gitu. Kemarin saya lupa ada yang nanya atau poin dianjurkan untuk mengambil lintas jurusan. Tapi untuk IPA masih dimungkinkan untuk mengambil soshum. Tapi tetap perhatikan ketentuan dari jurusan tersebut, menerima lintas jurusan atau tidak. Gitu. Jadi kalau mau lintas jurusan boleh, enggak, dan mungkin salah satu mungkin dianjurkan juga. Artinya pihak manapun, pihak perguruan tinggi pun nggak jadi masalah. Tapi yang harus digarisbawahi adalah lihat ketentuan jurusannya juga. Kayak tadi, apakah dia bisa menerima IPA atau IPS? Kayak misalkan, ya contoh psikologi lah tadi. IPA di Unpad IPA, tapi di UPI IPS. Atau mungkin bisa juga IPA. Itu dilihatnya dari perguruan tingginya. Itu selengkap-lengkapnya di web LPMPT-nya. Itu ada jurusannya dan lain sebagainya. Jadi tinggal siap-siaplah kalian mau jurusan mana, perguruan tingginya di mana. Betul. Tapi jangan semua anak IPA tiba-tiba ngambil IPS ya. Maksudnya sayang juga gitu, udah belajar IPA selama 3 tahun di SMA ya. Betul. Kalaupun mau ngambil yang linjur atau lintas jurusan,
lebih baik itu yang tidak spesifik sebenarnya kalau kata saya ya. Gitu. Betul, Mungkin karena kan banyak juga Pak ya yang sastra mungkin dia IPS tapi anak IPA ngambil itu kan mungkin aja. Itu kan nggak spesifik banget IPS gitu. Iya. Jadi masih ada basic-basicnya lah. Jadi setidaknya ketika kuliah tuh ada saya masih bisa gitu. Apalagi mungkin kalau di Telkom sastra Perancis atau Inggrisnya diambil. Atau gitu. mungkin seni tari. Ya, ada yang passionnya, Pak saya pengen jadi penari. Atau seni musik, Pak. Seni musik banyak lah. Artinya tidak terpaku dengan mungkin lebih kemarin pembahasannya yang saya tangkap adalah lebih kepada jangan terpaku ketika ada IPA. IPA terus. Ketika ada IPS terus enggak gitu. Jadi di luar sana itu banyak sekali karir menunggu Anda. Tinggal Anda mau mengambilnya yang mana. Jadi pihak sana pun tidak membatasi. Makanya dianjurkan untuk kalau mau lintas jurusan silakan. Tidak jadi masalah karena balik lagi passion. Ya, passion. Gerbang kehidupan mulainya dari setelah lulus SMA ini ya. Sekarang baru kerasa nanti. Ya, sebenarnya tahun depan sudah mulai memilih itu sudah mulai masuk ke gerbang kehidupan yang berbeda gitu. Gimana kalau masih dekat kampusnya mungkin bisa bolak-balik. Iya. Kalau di luar daerah sudah beda lagi ya. Provinsi. Oh iya, tadi lupa. Jadi tetap 2 jurusan, 2 perguruan tinggi, wajib satunya di satu provinsi. Masih harus di tempat tinggal kitanya ya. Betul, satu provinsinya. Gitu. Kalau Jawa Barat ya Jawa Barat gitu ya. Jangan memilih yang tiba-tiba dua-duanya di luar daerah gitu ya. Karena biasanya emang kalau SNMPTN katanya nih Pak ya, dulu saya pernah dengar perguruan tinggi itu akan mengutamakan putra-putri daerahnya. Perguruan tinggi gimana sih? Bener ya? Betul. Kayak misalkan Unpad nih, dia akan mengutamakan putra-putri daerah Jawa Barat. Betul. Karena ya pasti mereka akan memajukan dulu orang yang di Jawa Baratnya dulu Pak. Bener kan ya kayak gitu. Gitu. Ada ibaratnya gini, kuotanya diperbanyak untuk domisili ya. Di provinsi di situ. Terus di luar sana pun sama gitu. Jangan tiba-tiba ntar anak SMA Telkom milih satu di Bali, satu di Jawa Timur misalkan kayak gitu. Nggak bisa ya. Jadi tetap salah satunya harus di Jawa Barat. Nah kalau yang keduanya boleh di mana? Misalkan di Bali, silakan aja di masalah. Ya keterimanya nggak tahu gimana. Tetap berdoa sebenarnya intinya, tetap berdoa, berusaha dan berdoa sih gitu. Paling itu aja kali Pak ya, Q&A-nya sudah selesai. Mungkin saya ngambil sebenarnya banyak Q&A-nya, cuman saya ngambil intinya karena banyak pertanyaan itu sama. Iya, kalau kan sama. Ya, paling itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih. Intinya karir kalian itu sangat terbuka ya, artinya apapun yang kalian lakukan, jadi apapun nanti kalian, ya itu karir kalian. Gitu. Kalau dulu pernah dosen saya bilang karir itu adalah kehidupan. Jadi kehidupan kita itu adalah karir kita. Jadi apapun pekerjaan kita itu adalah hal yang bisa kita lakukan seumur hidup kita dan sebaik mungkin. Banyak cara untuk menggapai cita-cita. Banyak jalan. Tadi saya bilang bahwa ada banyak jalur SNPTN, SBMPTN, mandiri. Kalau nggak tahun sekarang bisa tahun depan. Kalau nggak perguruan tinggi negeri ada swasta. Dimanapun kuliah, seperti apapun kuliah, yang jelas apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Jadi semakin fokus kita kuliah, semakin fokus kita mencari ilmu. Intinya sih itu, mencari ilmu. Insya Allah hasil mah nggak akan ngebohongin, betul ya. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan, jangan takut untuk bermimpi tinggi ya. Betul. Harus punya mimpi yang tinggi dan gimana caranya kita berusaha sebaik mungkin. Ya, gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.